Hai, halo. Kembali lagi bertemu di perkuliahan MOOC FMIPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Kali ini sudah tidak terasa kita sudah masuk ke materi yang ke-10. Artinya tinggal 5 materi lagi kita akan menyelesaikan perkuliahan ini. Oke, adapun materi yang ke-10 ini kita akan melanjutkan pembahasan di materi 9 yang sudah membahas tentang waktu geologi. Kali ini kita akan membahas tentang evolusi bumi sepanjang waktu geologi. Oke, kita akan bagi menjadi 4 bagian. Adapun bagian yang pertama merupakan kita akan membahas tentang waktu Prekambrian. Bagaimana Prekambrian ini menjadi salah satu awalan atau cikal bakal dari pembentukan bumi di awal. Jadi waktu Prekambrian itu rentang waktunya luas dan sedikit membingungkan atau kita sebutnya sebagai puzzling di sini. Oke, jadi Prekambrian ini mencakup waktu geologi yang sangat besar dari awal bumi yang kira-kira berumur sekitar 4,556 miliar tahun yang lalu hingga awal periode Kambrium yang diperkirakan di umur 4 miliar tahun kemudian. Artinya sekitar 560 juta tahun waktu dari Prekambrium itu. Nah, adapun batuan dari Prekambrium ini yang paling banyak adalah batuan perisai, di mana perisai ini adalah bentangan batuan metamorf purba yang sangat besar dan relatif datar di benua yang stabil atau continental stable, di sini stable continental, atau kadang-kadang kita sebutnya sebagai intrakratonic di sana. Banyak yang dari apa yang kita ketahui tentang batuan Prekambrium ini ternyata berasal dari biji tambang yang kita tambang selama ini di bagian batuan perisai. Contohnya itu di mana? Contohnya kita temukan di Australia, di Afrika Selatan, dan di beberapa lokasi lainnya yang nanti akan saya tunjukkan di 2 slide setelah ini. Oke, jadi ini geologic time. Nah, kita ketahui bahwa periode tadi ya, Prekambrium dimulai dari 4,56 sampai sebelum Kambrium ya, sebelum Kambrium di sini ya, di bagian ini, maka kita akan dapatkan dia di kisaran 560 juta tahun umurnya kira-kira di Prekambrian ini. Baru kita masuk ke Paleozoik dan berikutnya di Kambrian tadi ya. Di Prekambrium ini kita punya Hadean, Archean, dan Protozoik di sini ya. Oke. Nah, ini tadi ya beberapa shield yang kita temukan. Ada African Shield, ini mencakup tadi ya, ada Afrika Selatan, kemudian juga ada di Namibia, kemudian di Afrika bagian barat, kemudian juga ada di Ethiopia, kemudian di Australia juga kita punya di bagian ini untuk yang Brazil, ini adalah Kanadian atau Kanada, ini Greenland, dan ini Baltic, serta ada perisai India. Dan ada juga belts yang terlipatkan, ada di beberapa lokasi seperti Andes, kemudian ada Great Dividing Range yang ada di timur Australia, ini ada Himalaya Mountain, ada Ural, ada Alps, ada Caledonian Belt, dan lain sebagainya. Oke, kemudian membahas tentang sejarah Prekambrium, kita akan membahas tentang bagaimana pembentukan dari atmosfer bumi. Jadi atmosfer asli bumi terdiri dari gas yang mirip dengan yang dilepaskan dalam letusan gunung api pada saat ini. Uap air, karbon dioksida, nitrogen, dan beberapa gas, tetapi tidak ada oksigen. Oksigen baru muncul pertama kali ketika ada tumbuhan primer yang berevolusi yang menggunakan fotosintesis serta akan menghasilkan oksigen. Nah, diperkirakan tumbuhan primer ini mulai menghasilkan oksigen secara masif atau terakumulasi di atmosfer di umur sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Jadi sebelum 2,5 miliar tahun yang lalu,
bumi ini belum ada oksigennya, jadi belum ada makhluk hidup yang bernafas menggunakan oksigen. Nah, jadi kita mendapatkan beberapa fosil yang berumur Prekambrium. Ini pada umumnya ditemukan fosil Prekambrium itu adalah stromatolith. Apa sih stromatolith? Stromatolith adalah gundukan atau kolam kalsium karbonat yang berlapis. Jadi mereka ini, stromatolith ini, bukan sisa-sisa organisme. Jadi jangan jangan mengidentifikasi atau jangan membayangkan bahwa stromatolith ini adalah makhluk hidup sendiri, tetapi sebenarnya mereka adalah bahan-bahan atau ya material atau bahan bakar lah dari alga yang disimpan. Nah, cadangan tersebut yang disimpan yang menghasilkan stromatolith ketika dia jadi fosil. Oke ya, jadi stromatolith itu bukan makhluk hidup atau sisa-sisa organisme dari alga dan sebagainya, bukan. Tapi stromatolith ini adalah material yang dipakai oleh alga untuk menjadi bahan bakarnya atau bahan makanannya. Nah, itulah stromatolith. Jadi banyak dari fosil purba ini terawetkan dalam chert atau rijang yang merupakan batuan sedimen kimiawi yang padat dan keras, dan ini adalah ciri khas dari batuan laut dalam. Oke, untuk materi yang pertama ini dicukupkan. Silakan kalian kuis, baik itu di MAS 2 ataupun di IDLS, dan diberikan kesempatan sampai 2 kali kesempatan. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Kalau seandainya ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar di channel YouTube ini. Terima kasih.